selamat datang kembali. Kali ini kita akan belajar materi mengenai port scanning server target menggunakan tools Nmap. Nah, jadi di materi kali ini kita akan mencoba belajar bareng terkait dengan port scanning pada sebuah server target ya dengan menggunakan tools Nmap. Gunanya untuk mengecek apakah server target tersebut itu mempunyai port yang terbuka. Jadi kalau misalkan ada port yang terbuka, kemungkinan si penyerang atau peretas itu bisa masuk. Nah, ibaratnya server itu kan mempunyai sebuah port, atau ibaratnya rumah itu mempunyai sebuah pintu di mana si peretas atau hacker ini akan mencari pintu-pintu yang memang terbuka ya atau tidak dikunci. Nah, jika memang sudah ketemu, nah berarti kan bebas tuh mau ngapain aja ketika memang sudah masuk ke dalam sebuah rumah tersebut atau server tersebut. Nah, pada video kali ini disclaimer dulu, jadi teman-teman nanti silakan dipraktekkan dengan menggunakan server yang bisa kita download ya. Atau misalkan jika memang ingin melakukan port scanning ke server target beneran, itu harus sudah mempunyai NDA atau izin dari pihak terkait seperti itu. Nah, sebelum kita praktek ke port scanning, nah jadi di sini mekanismenya si peretas atau pentester dia akan scanning sebuah server berdasarkan port yang terbuka. Nah, biasanya kan server ini punya banyak port ya, misalkan port SSH, port HTTPD, port SQL atau database, dan masih banyak lagi. Nah, dengan menggunakan Nmap ini, nanti hasilnya itu dia akan statusnya, dia akan memperlihatkan port-port yang terbuka dengan status open. Nah, misalkan di sini ada port 80, ada port 21, ada port 3360, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan memang ada port yang terbuka itu banyak ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah status open seperti ini ya, kita bisa cari kelemahan atau kerentanan dari sebuah server tersebut. Gunanya ya kita bisa ketika mempunyai kelemahan atau celah kerentanan, ya bisa kita memanfaatkannya itu untuk masuk ke dalam server target. Jika sudah masuk ya kita bisa ngapain aja seperti itu. Nah, jadi ini mekanisme dari port scanning menggunakan Nmap. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan untuk kita belajar, yang pertama ada Kali Linux. Kenapa Kali Linux? Ya karena memang Nmap ini berjalan, atau Nmap ini dia mempunyai tools Nmap ini milik Kali Linux ya. Lalu yang kedua, server target. Di sini saya menggunakan Metasploitable 3.OVA. Nah, ini jadi saya download server seperti itu, server lokal, di mana saya akan mengetes server Metasploitable 3 ini mempunyai vulnerability atau celah kerentanan untuk kita belajar menggunakan port scanning. Nah, jadi port scanning ini adalah bagian dari information gathering ya. Jadi di mana kita mengumpulkan sebuah informasi-informasi terkait dengan target. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan port scanning di server target beneran, itu sekali lagi harus mempunyai NDA atau izin dari pihak terkait. Dalam hal ini berarti yang mempunyai server gitu. Harus legal. Jadi jangan sampai ilegal. Nah, teman-teman bisa mendownload Metasploitable 3.OVA ini di Google ya. Nanti kita belajar sama-sama. Selanjutnya kita akan mulai praktek aja. Nah, sebelum mulai praktek, teman-teman download dulu di sini, tinggal tulis aja Metasploitable 3.OVA, nanti akan muncul ini. Teman-teman tinggal download aja, mau di SourceForge atau di GitHub atau masih banyak lagi lah. Nah, jika sudah di-download, maka nanti hasilnya seperti ini ya, teman-teman.
Nah, jadi OPA ini kita nggak usah harus konfigurasi atau bikin server sendiri. Nanti setelah kita download, maka ini tinggal kita klik 2 kali, otomatis akan tergenerate ke dalam VM atau virtual machine kita. Dalam hal ini berarti VirtualBox ya. Nah, jadi di sini kita punya Metasploitable 3. Nah, kebetulan di sini server Metasploitable 3 ini menggunakan sistem operasi Windows Server ya, Windows Server. Lalu kita nanti akan tes di Kali Linux kita. Nah, jadi itu untuk persiapan awal ya, atau instalasi atau download si Metasploitable-nya. Selanjutnya, sebelum kita start keduanya, kita harus konfigurasi dulu dari segi networknya. Kenapa? Karena kan server kita itu berjalan di laptop kita ya, berarti kan dalam hal ini di lokal gitu. Jadi kita harus menghubungkan antara Kali Linux kita dengan Metasploitable 3 ini supaya bisa berkomunikasi. Komunikasi itu misalkan ketika di ping ke server Metasploitable ini bisa replay dan sebaliknya seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya server sendiri yang memang sudah ada IP publiknya ya nggak usah di setting. Nah, settingnya misalkan di Kali Linuxnya teman-teman jangan lupa di sini pergi ke network, lalu network adapternya ganti menjadi bridge adapter ya, bridge adapter, lalu oke, dan Metasploitable-nya pun sama. Di sini networknya arahkan ke bridge adapter supaya keduanya bisa saling terhubung. Nah, kalau misalkan sudah dikonfigurasi, kita tinggal start aja Kali Linux-nya. Lalu jangan lupa kita start juga Metasploitable. Nah, ini saya kecilkan dulu. Ini saya minimize. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita sudah punya 2 VM ya, atau virtual machine, di mana yang pertama kita punya Kali Linux untuk pentester, dan yang kedua kita punya yang namanya server ya. Ini kebetulan servernya menggunakan Windows Server. Nah, untuk kita login, kita cukup tekan ctrl alt usdel. Nah, kalau misalkan teman-teman langsung ditekan di keyboard, dia akan masuknya ya ke slip laptopnya ya, atau PC-nya. Nah, jadi caranya kita klik yang input aja, lalu keyboard, lalu insert ctrl alt del. Oke, nah ini kita pakai yang background. Nah, passwordnya adalah background, sama ya dengan username-nya adalah background. Enter. Oke, kita tunggu sebentar. Atau ini saya perbesar aja ya. Yang ini saya besarin, lalu yang ini biarkan aja kecil. Nah, kalau misalkan ada tampilan seperti ini
kita restart letter aja, lalu ASME letter. Kita klik OK. Nah, kita sambil nunggu ini prepare, kita buka terminal dulu di sini. Kita cek ya IP dari Kali Linux kita, yaitu dengan mengetik if config enter. Nah, di sini kita mempunyai IP range C ya, yaitu 192.168.1.20. Nah, ini pasti di sini juga segmennya adalah 1 untuk di server yang ini. Oke, ini kita buka aja pakai ini, nggak apa-apa, pakai PowerShell atau CMD. Oke, di sini kita cek ya. Untuk ngecek IP-nya kita tuliskan aja di sini IP config enter. Nah, di sini yang didapat adalah 192.168.1 ya, sama nih. Satu segmen, satu. Kalau untuk servernya IP-nya 17, kalau untuk Kali Linux-nya adalah IP-nya 20. Nah, untuk teman-teman mungkin berbeda ya, cuman pasti satu segmen seperti itu. Oke, ini udah aman. Jadi ini kita bisa kita ping ya. Coba kita ping ke server dulu, ke Kali Linux, ping 192.168.1.20, lalu enter. Nah, ini replay ya, berarti sudah bisa terhubung ke dalam Kali Linux. Nah, sekarang di sini kita coba ping 192.168 titik 1.17 enter. Nah, ini pun sama ya, udah replay. Nah, untuk menghentikan proses dari ping, kita bisa menggunakan ctrl-c. Oke, selanjutnya server ini udah aman, jadi ini tinggal kita coba pelajari ya isi dari si server kita ini, yaitu Metasploitable 3 menggunakan Nmap. Nah, untuk caranya kita tinggal tuliskan gini, nmap -help. Nah, ini untuk menampilkan cara penggunaan atau cara menggunakan Nmap ya. Di sini ada beberapa perintah. Ini teman-teman tinggal ini aja, tinggal baca-baca, lalu tinggal nanti cari untuk targetnya. Misalkan teman-teman ingin seperti apa. Nah, kita akan menggunakan basic dulu. Saya clear lagi. Nah, caranya menggunakan Nmap, kita tulis Nmap, lalu masukkan IP dari server target. Nah, dalam hal ini kan server targetnya itu adalah ini ya. Saya lupa, kita coba if config lagi. Nah, servernya di sini adalah 1.17. Berarti kita tulis gini, 192.168.1.17. Enter. Nah, ini akan memakan waktu yang lumayan ya. Jadi di sini saya akan skip dulu. Nah, di sini proses dari port scanningnya udah selesai. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada banyak sekali port yang terbuka. Nah, ini kita akan coba analisa port-port yang memang dirasa nanti punya keretanan. Teman-teman bisa bisa analisa dari mulai port pertama sampai dengan port
terakhir gitu yang memang statusnya open, state open ya. Nah di sini service-nya katanya untuk port 22 ini untuk SSH, lalu di sini ada port apa nih, ada 3306 untuk MySQL, lalu di sini ada banyak lah, nanti teman-teman tinggal dicek aja. Nah selanjutnya kita akan coba nge-scan port nge-scan port yang memang lebih spesifik, contohnya misalkan port 22 seperti itu. Nah caranya teman-teman tinggal tuliskan di sini nmap, lalu kita IP-nya berapa, atau misalkan kita akan coba port scanning ulang tapi dengan menggunakan teknik detail. Jadi ini kan ada port, ada state, ada service ya. Nanti kita akan coba cek di sini detailnya itu seperti apa. Nah dengan menggunakan nmap 192.168.1.17, lalu di sini min sp. Nah sp ini menjalankan service port yang detail. Lalu min t5. Nah t5 itu fungsinya untuk mempercepat proses dari scanning portnya. Nah semakin angkanya 5 berarti itu semakin cepat ya. Kalau misalkan T1 ya berarti semakin lambat gitu. Cuman teman-teman perlu diketahui kalau misalkan ketika teman-teman nge-scan dengan teknik T5 ini di server target beneran, itu kemungkinan server targetnya itu akan down karena dia tidak kuat menerima request dari scanning port nmap seperti itu. Oke, kalau udah kita enter. Ini sama ya, di sini saya skip dulu. Nah untuk proses port scanningnya udah selesai. Jadi ketika kita menggunakan perintah min sp dan min t5 itu kita mendapatkan versionnya ya. Misalkan untuk SSH di sini versionnya adalah 7.1, lalu untuk port yang ini, nah untuk misalkan port yang 3306 atau servisnya MySQL di sini menggunakan MySQL versi 5.5 seperti itu. Nah di sini menggunakan Apache ya sebagai web servernya, dan teman-teman bisa cek aja untuk detailnya. Nah sekarang kita akan coba nge-scan port secara spesifik, jadi port yang akan kita tuju. Contoh misalkan kita akan nge-scan port MySQL misalkan seperti ini. Nah contoh kita cukup menambahkan di sini minus p. P ini untuk port ya, port yang akan ditujunya adalah port MySQL. Nah di sini port MySQL itu adalah 3306 seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita tambahkan perintah A. A itu untuk apa ya? Untuk agresif ya. Jadi ketika port scanning ini berjalan dan kita mendapatkan detail secara agresif seperti itu. Jika udah, kita enter, dan ini pun akan memakan waktu juga. Jadi di sini saya akan skip. Oke, proses scanningnya udah selesai. Jadi kita di sini sudah mendapatkan detail dari port yang kita tuju, yaitu 3306 atau MySQL ya. Di sini kita mendapatkan protokol, lalu version, lalu thread ID, lalu di sini kapabilitas, lalu di sini ada beberapa ini ya, kayak misalkan sini ada table column, ada font rows. Nah ini kalau misalkan
seperti ini dipastikan full ya, atau mempunyai kerentanan, karena di sini sudah kita bisa ngecek nih isi dari si sistem database-nya. Nah, selanjutnya misalkan kita akan scan port yang lain. Di sini saya akan nge-scan port yang misalkan yang ini, yang HTTP ya, 8022. Caranya sama, kita tinggal ganti di sini 8022 seperti ini. Lalu kita enter dan ini akan saya skip. Nah, proses scanningnya udah selesai. Di sini kita mendapatkan informasi detail terkait dengan port 8022, yaitu di sini kita mempunyai potential risk method. Jadi berpotensi rentan dengan metodenya adalah put delete. Nah, kalau misalkan udah seperti ini ya kita tinggal lanjutin aja. Cuma di sini mungkin akan saya skip dulu untuk materi lanjutannya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, kalau teman-teman misalkan nanti di server target yang beneran lalu mendapatkan informasi seperti ini, misalkan potensial risk, itu teman-teman langsung bisa reporting ya, atau laporkan gitu. Nah, dalam hal ini berarti metodenya itu ada di put delete. Jadi kan metode itu ada get, ada post, ada put, ada patch gitu, ada delete atau destroy. Nah, jadi berpotensi di metode put delete-nya nanti mungkin si administrator server targetnya itu bisa memperbaiki di metode put delete-nya supaya tidak terjadi serangan-serangan yang tidak diinginkan. Nah, jadi itu aja materi kali ini. Teman-teman bisa searching lagi mengenai Nmap ya di perintah-perintahnya, yaitu di -help. Nah, ini teman-teman baca aja kegunaan dari perintah yang ada di sini sebelah kiri, dan ini kegunaannya seperti ini. Oke, mungkin itu aja materi kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time and thank you.